ketika kita menuliskan, membuat spanduk atau mengucapkan selamat tahun baru Islam, dan itu ditujukan hanya 1 tahun yang juga ciptaan Allah, maka secara tidak langsung kita telah mengatakan bahwa tahun baru yang satu adalah kafir. Ini sangat berbahaya karena akan berhubungan dengan keyakinan. Allah menciptakan 2 benda langit yang dijadikan sebagai sarana untuk menetapkan penanggalan di dalam kehidupan ini. 2 benda itu adalah matahari dan bulan. Dalam bahasa Arab, matahari disebut dengan syamsun. Oleh karena itu, maka penanggalan yang didasarkan kepada peredaran matahari disebut dengan tahun syamsiyah. Sedangkan bulan di dalam bahasa Arab dinamakan dengan qamarun. Dan oleh sebab itu, penanggalan yang ditetapkan berdasarkan peredaran bulan disebut dengan qamariyah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa hitungan tahun adalah 12 bulan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Kedua jenis penanggalan ini telah ada sejak awal penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sampai hari ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhitungan tahun syamsiah diulang kembali sejak saat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam bahasa Arab namanya lahir itu adalah milad. Oleh karena itu, tahun yang dihitung sejak lahirnya Nabi Isa dinamakan dengan tahun miladiyah atau masihiyah, tahun kelahiran Nabi Isa al-Masih. Sampai hari ini umur tahun ini sudah 2025 tahun. Sedangkan tahun-tahun atau bulan Qamariyah diulang kembali perhitungannya dari masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu tahunnya disebut dengan tahun Qamariyah atau Hijriyah. Kedua-dua tahun ini adalah milik Allah. Tetapi kemudian karena ada istilah Masih, Isa al-Masih, oleh sebagian orang diklaim bahwa tahun ini disebut dengan tahun Kristen. Dan karena tahun Qamariyah dihitung ulang dan usianya sampai hari ini baru 1447 tahun, kemudian diklaim oleh sebagian orang bahwa tahun ini adalah tahun Islam. Padahal baik Syamsiyah yang kemudian berubah menjadi Masihiyah maupun Qamariyah yang kemudian diganti menjadi Hijriyah tidak ada hubungannya dengan satu agama. Mengapa? Karena yang menciptakan matahari dengan kerjanya putarannya itu Allah. Yang menciptakan bulan dengan peredarannya juga Allah sama. Maka kemudian klaim-klaim penisbatan bulan kepada satu agama ini menimbulkan konflik kecil-kecil di tengah masyarakat, terutama pada mereka yang fanatik di dalam beragama dan tidak memahami tujuan beragama. Hamba yang dimuliakan, mungkin ada orang yang berkata bahwa penanggalan Hijriyah atau Qamariyah
berkaitan langsung dengan ibadah dan syariat Islam benar. Orang berpuasa berdasarkan bulan Qamariyah, bulan Ramadan. Orang naik haji juga berdasarkan bulan Qamariyah, bulan Dzulhijjah, ya. Tetapi jangan lupa ibadah-ibadah juga sebahagiannya menggunakan matahari. Kita sholat zuhur saat matahari tergelincir lewat sedikit. Kita sholat asar juga ukurannya matahari setelah lebih sedikit dari panjang tubuh bayangan kita. Kita puasa Ramadan juga berbuka puasa berdasarkan tenggelamnya matahari. Pun wukuf di Arafah waktu kita naik haji juga ditentukan oleh tergelincirnya matahari. Artinya bulan matahari maupun bulan atau rembulan itu sama dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim tidak layak untuk mempertentangkan antara bulan syamsiah dan qamariyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud kepada bulan, tapi bersujudlah pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dan bulan jika engkau memang benar-benar hanya kepadanya menghambakan diri. Tetapi hari ini hamba-hamba yang beriman ada kesan bahwa orang yang menggunakan bulan-bulan hijriah itu adalah seorang muslim, sedangkan ketika orang menggunakan bulan syamsiah dikesankan sebagai bukan seorang muslim. Entah sejak kapan bulan dan matahari jadi beragama. Hamba yang dimuliakan, adalah menarik bahwa Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para ulama lebih dikenal berdiri tahun 1926 miladiyah atau masehiyah daripada tahun 1334 hijriah. Pun Muhammadiyah, ormas besar di Indonesia, lebih diketahui lahir pada tahun 1912 masehiyah daripada tahun 1330 hijriah. Artinya apa? Penggunaan bulan-bulan matahari dan bulan-bulan purnama atau rembulan itu tidak disalahkan. Bulan syamsiah dibenarkan, qamariyah juga dibenarkan. Bahkan bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan pelajaran dari perbedaan tahun ini. Mengapa? Karena perbedaan hitungan putaran matahari tidak sama dengan putaran bulan. Ketika putaran bulan itu hanya 29 dan 30 hari, putaran matahari 28, 29, 30 dan 31 hari. Kemudian Al-Quran mengisyaratkan apabila perbedaan seperti ini, maka dalam setiap 100 tahun perbedaan antara bulan-bulan matahari dan bulan-bulan bulan adalah selama 3 tahun. 100 tahun bulan syamsiah, 100 tahun bulan syamsiah matahari sama dengan 103 tahun bulan qamariyah. Itu sebabnya di dalam surat Al-Kahfi dikatakan walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun dan mereka menambah 9 tahun. Artinya perbedaan antara syamsiah dengan qamariyah adalah 3 tahun dalam setiap satu abadnya. 1 abad syamsiah sama dengan 103 tahun qamariyah. 3 abad syamsiah sama dengan 309 qamariyah. Ini adalah pengetahuan buat kita semua. Orang yang mempelajari matahari dan bulan akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Benar bahwa bulan itu dikaitkan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syamsiah matahari biasanya lebih banyak berhubungan dengan ma'isyah dalam kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan pada kita semuanya dan menyadari sesungguhnya perbedaan antara syamsiah dan qamariyah bukan satu-satunya alat untuk kita berpecah belah karena perbedaan agama. Ketika kita menuliskan, membuat spanduk atau mengucapkan selamat tahun baru Islam, dan itu ditujukan hanya 1 tahun yang juga ciptaan Allah, maka secara tidak langsung kita telah mengatakan bahwa tahun baru yang satu adalah kafir. Ini sangat berbahaya karena akan berhubungan dengan keyakinan. Yang membuat matahari adalah Allah. Yang membuat tahun matahari juga adalah Allah. Yang membuat bulan adalah Allah. Dan yang menciptakan tahun hitungan bulan juga adalah Allah.
Matahari dan bulan adalah ciptaan Allah. Waktu yang ditimbulkannya juga adalah ciptaan Allah. Tidak dihubungkan dengan satu agama yang hanya akan menyebabkan kita melihat orang lain sebagai musuh belaka. Kita bersama dengan matahari yang sama dan kita juga bersama dengan bulan yang sama.